Hai, selamat sore. Video kali ini kita lagi jalan-jalan ke Trans Studio yang ada di Bali. Dan ini baru buka tanggal 16 Desember 2022 dan kita datang ke sini tanggal 1 Januari 2023. Dan kalau dilihat dari sini memang penuh banget. Ini bagian depannya. Dan untuk alamatnya berada di Jalan Imam Bonjol nomor 440 Denpasar. Jadi letaknya itu di dalam mall dan di lantai yang paling atas. Setelah beli tiket, kita masuk ke sini. Karena tadi dilihat di depan itu cukup ramai, tapi kita belum membeli fast tracknya. Kita mau lihat dulu di dalam seperti apa. Kalau memang ramai, terpaksa kita harus beli fast tracknya karena kita jauh dari Jakarta, takutnya kesini tidak bisa main seluruh wahana. Setelah tadi pengecekan tiket, kita akan naik eskalator ini dan akan disambut oleh Digital World. Ini namanya zona Bali Sands. Jadi ada 6 zona. Yang pertama ini Bali Sands, ada Port of Liverpool, ada Adventure Zone, ada Camera Zone, ada Action Zone, dan Culture Zone. Di Bali Sands ini kita akan disambut dengan teknologi digital art yang canggih yang berkolaborasi dengan budaya Bali. Jadi di setiap sudut, di atas, bawah, di lantai, di atap semuanya ada gambar-gambar seperti ini dan terus berganti. Ini adalah The Sacred Waterfall, air terjun suci. Jadi kalau dilihat dari jauh seperti ini dan nanti ada barongnya yang akan muncul seperti ini. Dan airnya juga mengalir langsung ke bawah juga. Lalu di bawah juga ada ikan-ikannya nanti. Jadi si barongnya itu nanti dari sana jalan ke sini lalu akan menghilang. Dan kita lanjut lagi perjalanan ke berikutnya. Dan ini aku pikir di ujungnya itu ada orang yang ramai, ternyata itu cermin juga. Dan di sebelah kanannya itu ada beberapa tempat dan akan kita masukin seperti ini yang pertama. Tempat yang pertama seperti ini, jadi seperti berada di luar angkasa dan tempatnya cukup kecil, jadi kita bisa bergantian foto dengan orang yang lain. Trans Studio Bali ini disebut sebagai the most Instagramable theme park. Jadi yang setiap sudutnya itu bisa dipakai untuk berfoto dan bisa diupload di sosial media. Dan ini di ruangan berikutnya kita bisa naik ayunan seperti ini dengan pemandangan sawah-sawah yang biasanya ada di daerah Ubud, Bali. Bagian selanjutnya kita akan dibawa ke dalam lorong yang gelap dan di kanan kirinya itu ada lukisan elektronik seperti ini. Dan lukisan ini bisa bergerak dan menari saat kita melewatinya. Dan tidak lama di dalam ruangan ini, hanya beberapa langkah kita menuju ke ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya adalah ruangan terakhir dari digital art ini dan ini adalah sebuah kolam dan dilengkapi dengan ikan dan bebatuan. Lalu kita lanjut ke ruangan yang berikutnya yang dibatasi oleh tirai berwarna hitam ini. Dan ini dia, kita menuju ke ruangan berikutnya dengan eskalator. Kita menuju ke atas, kita akan masuk ke zona yang kedua yaitu namanya Port of Liverpool. Ada 2 area untuk berfoto, ini sebelah kiri nanti kita akan foto di situ setelah kita pulang dan ini kita naik dulu ke atas. Ada tempat untuk berfotonya juga di sini dan kita mengantri untuk foto. Ini ceritanya kita berada di atas kapal cruise tahun 1920. Dan hasil fotonya seperti ini, seperti benar-benar kita berada di atas kapal cruise dengan dilengkapi awan-awan. Lalu ini di bagian bawahnya ada airnya juga dan ini kapal yang tadi kita naiki. Lalu di sini juga fotonya bagus dan hasilnya seperti ini. Untuk wahana yang pertama yang paling dekat dengan pintu masuk adalah Formula Kart ini. Dan di sini sama seperti di Trans Studio Bandung dan Cibubur, kita berada di track di indoor dan bergaya ala-ala pembalap. Lalu ini sebelah kanan adalah antrian untuk regular dan yang sebelah kiri adalah fast track VIP. Dan untuk situasi di dalam seperti ini, seperti biasa untuk go-kart itu ada 2 tipe, yang pertama untuk 2 orang dan yang kedua itu 1 orang. Karena ini yang 2 orang itu antriannya cukup sedikit, jadi kita coba yang berdua dulu. Dan ini sirkuitnya sepanjang 240 meter.
Menurut aku di Trans Studio Bali ini memang sangat banyak wahananya dibanding dengan yang ada di Cibubur dan yang ada di Bandung. Makanya untuk kali ini videonya cukup lama, 30 menit, dan itu kita sudah main semua wahana yang ada di sini. Dan untuk selanjutnya di depan juga ada iFly Indoor di sini, skydiving pertama yang ada di Indonesia. Dan untuk bentuknya seperti ini untuk pembelian tiket. Dan kalau kalian belum beli tiket VIP, bisa beli tiket VIP juga di situ, nggak harus di depan di tiket masuk. Dan ini untuk instrukturnya seperti ini. Setelah melihat iFly Indoor skydiving ini, kita lanjut ke permainan berikutnya, yaitu Boomerang Coaster Challenge. Jadi ini adalah speed coaster yang jalurnya itu berada di atas gedung Trans Studio. Kita naik roller coaster seru-seruan di trek yang menjulang ke langit Pulau Bali. Ini adalah tempat untuk mengantrinya dan roller coasternya seperti itu. Dan kita bersiap untuk masuk ke roller coasternya. Ini ada beberapa kendala dan kita lagi menunggu dulu. Dan untuk selanjutnya kita naik dan ini adalah treknya. Treknya benar-benar di atas gedung seperti ini. Next kita lanjut lagi jalan ke tempat berikutnya. Ini adalah kids playground, jadi untuk anak-anak kecil bisa naik di daerah situ. Dan ini adalah pelang untuk wahana-wahananya. Dan karena sudah jam 12, jadi kita makan dulu. Untuk makanan kita beli di sini dulu di Studio Sushi, kita beli tiketnya di situ. Dan aku tadi beli semacam McD di sebelah kiri dan sambil menonton pertunjukan itu. Sehabis makan kita lanjut ke daerah action ini, ada bed glider dan di sini juga ada flyover Indonesia dan kita main flyover Indonesia dulu karena di sini cukup ramai tadi aku lihat. Jadi di flyover Indonesia ini kita bisa menjelajahi pemandangan di Indonesia tanpa kita harus keliling beneran di Indonesia. Dan nih antriannya tuh sebelah kiri panjang banget dan yang untuk sebelah kanan ini untuk fast tracknya. Dan kita masuk ke dalam dulu. Ini kita menonton video tentang keindahan Indonesia. Seperti itu tempat duduknya, jadi kita naik dan turun lalu ada hembusan anginnya seolah-olah kita terbang. Dan ini kita keluarnya di tempat souvenir ini. Lalu kita lanjut ke permainan berikutnya. Permainan berikutnya adalah ini City of the Dead. Jadi kita masuk dan antriannya seperti ini cukup panjang. Kita akan bermain berburu zombie seperti di film Walking Dead. Dan kita akan bertahan hidup dari serbuan para zombie. Kita akan turun ke satu lantai nanti dan menyelesaikan misi yang berarti misi untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dari zombie dan kita harus keluar dari wahana ini dalam keadaan selamat. Sebelumnya kita akan dilatih oleh petugasnya bagaimana cara untuk membunuh zombie dengan latihan menembak. Jadi kita menembak dengan mengincar bagian kepala si zombie. Dan kalau kita menembak bagian badannya, si zombie akan bertahan dan malah tidak mati. Ini adalah perjalanan menuju ke tempat kita menembak. Dan di kanan kiri ini ada tapak tangan yang berdarah-darah. Dan menurut aku wahana ini wahana kedua paling bagus di Trans Studio Bali. Karena benar-benar kita kayak berada di satu kota, ada dekorasi bus-busnya yang sudah rusak dan ada CCTV yang memperlihatkan serangan dari para zombie. Kita akan menaiki sebuah lift dan akan turun ke bawah dan penampakan liftnya seperti ini. Jadi memang udah benar-benar usang dan nanti ada yang terjatuh dari atas itu dan itu adalah zombinya. Lalu kita akan keluar dari lift ini, lalu akan ke bagian yang tembak-menembak. Setelah buka lift ada properti seperti ini, jadi ada orang yang sudah diserang oleh zombie dan ini bagian yang kita latihan menembaknya dulu. Lalu ini dia kita sudah menembak si para zombie agar tidak masuk ke dalam kota kita dan tujuannya adalah kita selamat dari serangan para zombie ini.
Dan ini adalah fase selanjutnya, fase kita sudah selamat dan kita dinyatakan sebagai manusia yang selamat dari serangan para zombie. Dan ini kita sedang mencari jalan keluarnya. Kita mengikuti tulisan The Way Out lewat sini, dan sebenarnya yang aku takutin di sini tuh ada jump scare-nya, ada ceritanya ada zombinya yang masih ada di sini, tapi ternyata tidak ada dan aman. Menurut aku permainan ini adalah permainan yang paling totalitas dan paling panjang, paling lama, dan bener-bener ini tuh desainnya bagus banget. Ada puing-puingnya seperti ini, dan nanti di depan lagi kita lihat ada mobil seperti ini, dan kita melewati laundry room seperti ini, dan ini tuh serem banget. Jadi ada banyak-banyak tapak darahnya di sini. Lalu kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ini sepertinya gudang atau laboratorium yang isinya itu jar-jar isinya kepalanya zombie, dan kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ini adalah penjara, dan selanjutnya kita lihat mobil seperti ini. Kalau di total permainan ini menghabiskan waktu sekitar 15 menit dari awal tadi kita masuk sampai ke pintu keluarnya ini. Dan ini kita lagi menuju ke permainan selanjutnya. Permainan selanjutnya kita naik lagi ke atas dan kita menemukan ini. Dan akhirnya menemukan pintu keluar yang sebenarnya. Ini adalah Werewolf World, dan kita di dalam itu memburu serigala, dan tadi ada serigalanya bisa difoto juga di situ. Lalu kita masuk seperti ini penampakannya. Ternyata di dalamnya juga cukup luas. Ini kita turun dulu ke bawah. Habis turun ke bawah nanti kita ada turun eskalator lagi ke bawah. Jadi ceritanya ini adalah perburuan manusia serigala. Kita harus selamat dari tugas menakutkan untuk menyelamatkan dunia. Dan dengan cara membunuh si manusia serigala itu. Kita dilengkapi senjata seperti ini. Kita keliling bawa-bawa senjata yang dilengkapi dengan laser. Nanti si serigala ini akan berwarna merah, dan kalau misalnya kita tembak nanti berubah warna. Kalau nggak salah dia harus berwarna merah dulu, lalu kita tembak sampai dia berwarna hijau. Lalu kita lanjut, ini ada naik turun tangganya juga, dan ada tiba-tiba keluar serigala nanti di pojok sebelah kiri atau pojok sebelah kanan seperti itu. Nah itu tadi kan warna merah, dan kita harus tembak sampai dia berwarna hijau atau sampai pintunya tertutup. Dan seperti ini kita tembak sampai dengan pintunya tertutup. Kurang lebih wahananya ini sama seperti yang zombie tadi, tapi kalau aku disuruh milih tim mana, aku lebih suka untuk timnya zombie. Di sini juga bagus sebenarnya serigalanya seperti ini, tapi menurut aku serigalanya itu agak sedikit aneh, dan kalau ininya dekornya si zombie itu lebih serem dibanding yang ini. Di permainan ini kita juga sekitar 10 sampai 15 orang kayaknya. Jadi kalau misalnya mau agak lebih sepi, kita lebih mundur dulu sampai si serigalanya ini kembali nyala, baru kita maju. Jadi kita nggak rebutan dengan yang lain. Selanjutnya kita ke area ini namanya Ninja Course. Jadi kita seperti di Ninja Warrior, mesti melewati rintangan 1, 2, dan selanjutnya selama beberapa detik. Dan permainannya seperti ini. Kayaknya ini kalau untuk seumuran anak kecil ini agak susah ya. Ini si Billy juga sudah menyerah dan lanjut ke babak berikutnya. Babak berikutnya seperti ini yang gampang, dan abis ini juga susah. Jadi harus menggantung di besi-besi ini, dan ini ternyata besinya licin. Rintangan menggantung di besi ini adalah rintangan terakhir, lalu kita pencet belnya. Dan ini juga kalau ke depannya lagi ada area itu. Dan selanjutnya kalau kita mau lihat, ini adalah Ninja Course yang tadi. Dan ini kita turun ke bawah, dan kalau dari bawah kelihatannya seperti itu yang tadi. Wahana selanjutnya, Road Rage Wasteland Escape. Dan ini seperti di filmnya namanya Mad Max. Kita turun ke bawah, ternyata untuk Trans Studio yang Bali ini tuh
untuk satu wahananya tuh bener-bener luas banget, beda sama yang di Bandung dan yang di Cibubur. Kita harus menaiki dan menuruni tangga seperti ini, dan kita nanti akan naik sebuah kereta. Ceritanya itu mobil yang atasnya tertutup dan kita akan dikasih kacamata 3D. Bentuk dari kereta atau mobilnya seperti ini. Ini dia mobilnya. Tadi petugasnya membukakan pintu, lalu kita masuk duduk dan kita menurunkan besi pengaman, lalu pintu tertutup dan permainan dimulai. Permainan dimulai seperti ini. Awalnya kita mendengarkan musik rock terlebih dahulu dan selanjutnya kita akan naik seperti ini, naik mobil seperti ini dengan kebut-kebutan seperti di film Mad Max-nya langsung. Dan sesuai namanya, kita diajak berkendara dengan kecepatan tinggi di trek yang berliku dan ada musuhnya juga. Karena kita memakai kacamata 3D dan dengan teknologi yang 4D, jadi semua sedikit terlihat nyata. Ada asap, ada percikan air, dan ada ledakan-ledakan. Dan ini juga termasuk wahana yang rame banget, namanya Rapid River. Dan antriannya tuh seperti ini. Yang sebelah kiri ini antrinya panjang banget. Lalu permainannya nanti seperti ini. Jadi kita akan naik ke atas seperti Niagara kalau di Dufan. Kita seperti berada di Forbidden Temple. Lalu kita naik ke atas dan nanti akan meluncur turun ke bawah dan di bawah ada airnya. Lanjut lagi ke permainan berikutnya. Kita nonton show dulu. Show-nya seperti ini kurang lebih. Ada motor-motor, ada api. Dan seperti biasa ini juga ada di Trans Studio Bali, Trans Studio Cibubur atau Trans Studio Bandung. Lanjut lagi ke permainan berikutnya. Dan ini ada di area kamera zone, jadi kita kalau video kita seperti menaiki gedung seperti ini. Dan selanjutnya kita main permainan berikutnya. Dan ini dia wahana kesukaan aku, Frank House. Jadi kita masuk ke dalam suatu rumah dan nanti kita harus cari jalan keluarnya. Ada banyak tirai dan nanti itu ada jalan buntunya. Lalu kita masuk ke dalam satu ruangan dan di ruangan itu kita harus mencari pintu mana yang sebenarnya jalan keluar. Dan ini sofanya tuh lucu banget. Jadi kalau kita duduk dia ada suara kentutnya di situ. Dan ini kita foto dulu di sini. Selanjutnya ini adalah area Titanic. Ini sudah mau pintu keluar. Kalau tadi kita masuk dari arah sebelah sana, naik ke eskalator itu ke sebelah kanan, dan ini sebelah kirinya ada foto seperti ini. Dan kemarin tuh ada program giveaway-nya, jadi kalau menang OOTD itu dapat tiket masuk gratis ke Trans Studio Bali. Dan akhirnya aku menang, aku kasih temen aku yang ada di Bali. Lalu ini kita sudah jalan keluarnya, kita turun ke bawah dan biasanya juga kita melewati area untuk souvenirnya. Dan ini dia area untuk souvenirnya. Dan selanjutnya kita akan makan malam di mall ini juga biar gak terlalu repot. Dan kita langsung ke hotel berikutnya, tempat kita menginap itu di daerah Karangasem, namanya itu Sagara Candidasa. Untuk hotelnya kalau pagi-pagi view-nya seperti ini, ada kolam renang infinity pool-nya, dan kalau malam itu seperti ini. Dan videonya sudah aku upload di YouTube Cat Family Story juga. Thank you for watching. Bye.